Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Yulia Pratiwi. Saya salah satu mahasiswi dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen krisis dan konflik dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Setiap orang menjalani kehidupan dalam suatu organisasi, baik yang berukuran besar ataupun berukuran kecil, di mana interaksi pasti dapat menimbulkan konflik. Konflik ini bisa berasal dari luar organisasi maupun bisa berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Konflik sangat terkait dengan emosi dari manusia itu sendiri, termasuk perasaan yang diabaikan, dianggap remeh, tidak dihargai, ditinggalkan, bahkan juga rasa kesal akibat beban pekerjaan yang berlebihan. Situasi seperti ini dapat mempengaruhi kinerja seseorang baik secara langsung dan dapat menurunkan produktivitasnya dalam suatu organisasi secara tidak langsung melalui terjadinya banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adapun konsep dari manajemen krisis dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Krisis adalah situasi yang ditandai dengan perubahan mendadak dan serius dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang bisa mengancam stabilitas, kesejahteraan, atau keberlangsungan hidup dari suatu individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Krisis sering dilihat sebagai masa yang penuh dengan ketidakpastian, ketegangan, dan memungkinkan kerusakan yang besar. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dirancang untuk mengatasi krisis dan untuk mengurangi kerusakan yang mungkin ditimbulkan, serta mencari cara untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari krisis dan dengan demikian melindungi organisasi, pemangku kepentingan, atau industri dari kerugian. Dalam konteks pusat studi dakwah ini melibatkan penanganan isu-isu yang berpotensi merusak reputasi dan operasional dari suatu lembaga. Manajemen krisis umumnya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap mengidentifikasi potensi risiko sebelum krisis itu muncul, kemudian ada tahap menangani krisis saat dia terjadi dengan respon yang cepat untuk meminimalkan dampak. Selanjutnya ada mengelola dampak jangka panjang dari krisis, dan yang terakhir tahap evaluasi dan pembelajaran dari krisis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana konsep dari manajemen krisis, selanjutnya kita beralih ke konsep manajemen konflik dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Menurut Wiryawan dalam bukunya yang berjudul Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian, manajemen konflik adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau pihak ketiga menyusun strategi untuk mengatasi konflik dan melaksanakannya agar dapat mengendalikan konflik dan mencapai resolusi yang diharapkan. Manajemen konflik mencakup langkah-langkah yang diambil oleh aktor yang terlibat dalam konflik, baik diri sendiri maupun pihak ketiga, untuk mengarahkan perselisihan ke arah solusi yang mungkin atau tidak mungkin membawanya kepada penyelesaian konflik, ketenangan, hal-hal positif, kesepakatan kreatif, dan agresivitas. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk mencapai kinerja optimal dengan menjaga konflik tetap fungsional dan mengurangi dampak negatifnya dari konflik tersebut. Manajemen konflik penting untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan serta menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu agar tetap baik. Pengelolaan konflik yang efektif juga dapat membantu mengurangi dampak negatif konflik terhadap kinerja keseluruhan organisasi. Dalam memahami manajemen konflik di organisasi, penting untuk memperhatikan bahwa manajemen konflik bukan hanya mengenai penyelesaian konflik yang sudah ada, melainkan juga tentang bagaimana mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu,
pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar manajemen konflik dan penerapan strategi yang sesuai sangat penting untuk kesuksesan organisasi dalam mengelola keamanan, keragaman, dan perbedaan di antara anggota tim. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen krisis dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Yang pertama itu transparansi dalam manajemen krisis. Transparansi merujuk pada tingkat keterbukaan dan kejelasan dalam tindakan, kebijakan, proses, atau informasi suatu entitas atau organisasi. Ini menunjukkan bahwa organisasi atau individu bersedia untuk membagikan informasi dengan jelas dan tanpa berusaha menyembunyikan sesuatu. Transparansi ini membantu dalam membangun pemahaman dan kepercayaan dari pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, keterbukaan dalam manajemen krisis. Keterbukaan lebih fokus pada sikap dan tindakan yang jujur, terbuka, dan adil. Keterbukaan meliputi keinginan untuk berkomunikasi dengan jujur, mengakui kesalahan, dan menerima masukan atau kritik dengan baik. Ini mencerminkan integritas dan komitmen untuk bertindak jujur serta mendukung keadilan. Selanjutnya, prinsip manajemen konflik dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Adapun beberapa prinsip-prinsip penting dalam manajemen konflik yang dapat membantu organisasi dalam menangani konflik secara efektif. Yang pertama itu pendekatan proaktif. Manajemen konflik yang baik memerlukan pendekatan proaktif, di mana organisasi secara aktif mengidentifikasi dan menangani potensi konflik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Yang kedua, transparansi dan komunikasi terbuka. Prinsip ini menyoroti pentingnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan transparan antara semua pihak terlibat dalam konflik. Yang ketiga, empati dan pengertian. Organisasi perlu mengedepankan empati dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, keterlibatan dan partisipasi. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian konflik. Yang kelima, fleksibilitas dan kolaborasi. Manajemen konflik yang efektif menekankan pentingnya fleksibilitas dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari manajemen krisis dalam pengelolaan pusat studi dakwah? Yang pertama, mempertahankan fungsi organisasi. Manajemen krisis membantu lembaga dakwah untuk terus menjalankan perannya meskipun di tengah kondisi yang sulit. Dengan adanya rencana yang jelas, organisasi dapat menghadapi gangguan yang disebabkan oleh krisis seperti pandemi atau isu negatif yang menyebar di masyarakat. Yang kedua, strategi komunikasi yang efektif. Dalam keadaan yang krisis, komunikasi menjadi sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan publik dan anggota komunitas. Manajemen krisis memungkinkan lembaga dakwah untuk merancang strategi komunikasi yang sesuai, seperti menyampaikan informasi yang tepat dan transparan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, adaptasi dan respon terhadap perubahan. Manajemen krisis di sini mendorong lembaga dakwah agar lebih peka terhadap perubahan situasi dengan melakukan evaluasi risiko dan perencanaan yang matang. Organisasi dapat segera menjawab tantangan yang muncul akibat krisis. Yang keempat, pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan manajemen krisis yang baik, lembaga dakwah dapat mengelola sumber daya mereka secara lebih efektif selama masa yang sulit. Ini mencakup pengelolaan dana, tenaga kerja, dan fasilitas yang ada. Rencana manajemen krisis membantu memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung keberlangsungan operasional dari lembaga. Dan yang terakhir, meningkatkan citra dan reputasi. Manajemen krisis yang baik dapat membantu meningkatkan citra lembaga dakwah di media sosial dan di mata publik setelah terjadinya insiden negatif. Dengan menunjukkan kemampuan untuk mengatasi situasi secara profesional dan transparan, organisasi dapat memperkuat reputasinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dan peduli. Selanjutnya, manfaat manajemen konflik dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Yang pertama, mengurangi gangguan produktivitas. Apabila konflik itu diselesaikan, ini dapat
menghalangi alur kerja, menyita waktu, serta menghambat kemampuan proyek dan sasaran organisasi. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari manajemen konflik dalam pengelolaan pusat studi dakwah? Yang pertama itu mengurangi gangguan produktivitas. Apabila konfliknya itu tidak diselesaikan, ini dapat menghalangi alur kerja, menyita waktu, serta menghambat kemajuan proyek dan sasaran dari organisasi. Yang kedua, meningkatkan hubungan kerja. Dengan mendukung komunikasi yang jujur, saling memahami, dan menyelesaikan konflik yang adil, manajemen konflik dapat memperkuat hubungan kerja yang positif serta kolaboratif di antara anggota tim. Selanjutnya, yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Manajemen konflik yang baik membuka peluang untuk kreativitas, inovasi, dan pemikiran yang kreatif, yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan serta pertumbuhan dari organisasi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan, memperkuat keterlibatan, dan meningkatkan loyalitas kepada organisasi. Karyawan yang merasa puas cenderung lebih termotivasi dan produktif dalam melaksanakan tugas mereka. Dan yang terakhir, mempertahankan budaya organisasi yang sehat. Dengan mengembangkan penghargaan terhadap perbedaan, kerjasama tim, serta komunikasi terbuka, manajemen konflik dapat menjadi fondasi penting dalam membangun dan menjaga budaya organisasi yang positif. Selanjutnya, apa saja sih dampak positif dari manajemen krisis dalam pengelolaan pusat studi dakwah? Yang pertama itu pemulihan dan penguatan reputasi. Penanganan krisis yang tepat meningkatkan citra profesional dan kepercayaan pusat studi dakwah di kalangan masyarakat, donatur, dan para stakeholder. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Krisis yang dikelola secara terbuka membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas dan stakeholder karena mereka merasa dihargai dan terlibat. Dan yang terakhir, inovasi dan adaptasi. Krisis memaksa organisasi untuk mencari tahu atau mencari cara baru dan menyesuaikan diri dengan tantangan yang mendorong peningkatan sistem dan kreativitas dalam pelaksanaan program dakwah. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, gangguan operasional. Menitikberatkan perhatian pada penyelesaian konflik dapat menghalangi pelaksanaan program-program dakwah yang jelas. Yang kedua, meningkatkan ketegangan internal. Jika krisis tidak ditangani dengan baik, konflik antar anggota pengelola dapat semakin meningkat, mengganggu kesadaran organisasi. Dan yang terakhir, hilangnya dukungan dari stakeholder atau donatur yang tidak puas dengan cara penanganan krisis, mungkin akan mencabut dukungan mereka baik secara finansial maupun secara moral. Dampak praktik manajemen konflik terhadap tujuan dan citra pusat studi dakwah. Praktik manajemen konflik memiliki pengaruh besar terhadap tujuan dan citra pusat studi dakwah. Jika dikelola dengan benar, manajemen konflik bisa membantu organisasi mencapai tujuan dakwahnya melalui penyelesaian yang berorientasi pada musyawarah, sehingga menumbuhkan harmoni dalam tim, meningkatkan efisiensi kerja, dan menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan umat. Selain itu, citra pusat studi dakwah akan semakin baik karena mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam menghadapi tantangan internal. Di sisi lain, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menghalangi program dakwah, menurunkan produktivitas, dan memberikan kesan negatif di masyarakat. Hal ini bisa merusak reputasi organisasi, mengurangi kepercayaan publik, dan melemahkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pendekatan yang terbuka dan sesuai dengan prinsip Islami sangat diperlukan untuk memastikan bahwa konflik bisa diubah menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jadi, manajemen krisis dan konflik adalah faktor penting dalam pengelolaan pusat studi dakwah untuk memastikan keberlangsungan organisasi dan reputasi dari lembaga. Pengelolaan konflik memungkinkan organisasi untuk menghadapi tantangan besar secara efektif,
menjaga fungsinya, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Di sisi lain, pengelolaan konflik yang baik dapat membantu mencapai tujuan dakwah dengan menciptakan sasaran atau suasana kerja yang harmonis dan inovatif. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam menangani krisis dan konflik dapat mengganggu operasional, menurunkan produktivitas, dan merusak citra organisasi. Oleh karena itu, pendekatan yang jelas, berbasis nilai Islami, dan melibatkan semua pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen krisis dan konflik dalam pengelolaan Pusat Studi Dakwah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.